Mobil BMW menurunkan pintu mobil, melihat bagian belakang Audi di depan. Dia mengeluarkan katapel dan menembakkannya ke mobil. Jadi dia bertemu dengan sekelompok orang yang berspesialisasi dan meminta uang. Preman turun dari mobil dan memanggil pemilik Audi lagi. "Hei kawan, mobil jenis apa yang kamu kendarai? Baru saja kembali dari tes mengemudi. Tergores seperti ini, apa yang kamu pikir? Belum menyentuhnya. Buta, jangan menyangkalnya." Pemilik mobil Audi melihat kerumunan, dan pacarnya juga ada di sana. Jika dia bertarung, dia akan menderita, hanya bisa bersabar. "Oke, aku ada urusan mendesak hari ini, bayar untuk kalian ya, mari menawar. 5.000 won. Mendengar harga agresif pihak lain, wajah pemilik Audi tiba-tiba berubah warna. Tapi dia memikirkannya dan dengan tenang kembali ke mobil untuk mengambil cek. Para preman melihat betapa kayanya dia, menyesal meminta sejumlah uang. Pemilik mobil Audi mengeluarkan uang untuk diberikan kepada lawan. Harap lebih berhati-hati saat berkendara. Para preman baru saja masuk ke dalam mobil dan pergi. Mereka tidak tahu bahwa ini akan menjadi uang terakhir dalam karir mereka. Setelah itu, pemilik mobil Audi memanggil juniornya untuk menyelidiki orang-orang itu. Ketiganya memiliki pria botak, pria kurus, dan pria berkepang. Mereka menyebabkan masalah dalam perjalanan mengambil 5.000 dari aku. Jadi bagaimana jika aku menemukannya? Bunuh gulma di akarnya, bunuh semuanya. 3 lainnya tidak menyangka pria ini menjadi bos gangster. Dengan sangat cepat, bawahannya menyelidiki keberadaan orang-orang itu. Aku pernah mendengarnya, mereka juga faksi kecil, yang disebut Guild Macan, dengan total lebih dari 10 orang. Kapan kita mulai? Kakak akan berperang secara pribadi, dan kali ini juga sangat profesional. Tidak hanya pembunuh, ada ahli membuka kunci, bahkan mobil dapat diubah menjadi ambulans. Tiba di tempat persembunyiannya. Dengan bantuan unlocker ahli, kunci rumah segera dibuka. Preman itu sedang tidur nyenyak, tiba-tiba mendengar suara sehingga dia bangun. Dia tidak enak badan, dengan cepat mengambil pisau sepanjang 30 cm dari kepala tempat tidur, dan bersembunyi di balik pintu. Tapi pembunuhnya sangat tajam, sudah tahu ada seseorang di balik pintu. "Kemari. Berlutut di sana." Penjahat itu berlutut dan melihat bahwa kakak laki-laki di seberang adalah pemilik mobil Audi hari itu, dia sangat ketakutan. "Bos, tolong selamatkan hidupku. Kamu sendirian di sini. Bilang." "Tidak buruk. Cepat keluar sini. Jangan bunuh aku. Tuan Tang, jangan bunuh aku. Kamu kenal aku? Aku Wang Xiaolan. Sebagai teman sekelas Xiayan, kami juga magang di pabrik percetakan. Hubungan kami sangat baik, Tuan Tang. Apa hubunganmu dengan dia? Bilanglah." Gadis itu, untuk menyelamatkan hidupnya, hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak mengenal satu sama lain, baru saja bertemu di KTV. Tapi kakak takut dia terlalu banyak bicara, tidak melakukannya atau harus melakukannya sampai akhir. Hanya melihatnya memegang remote TV dan memutar volume ke level tertinggi. Tanpa diduga, mereka berdua dipukuli ke tanah, dan 2 preman yang tersisa masih tidak tahu apa yang terjadi. Setelah mabuk dari bar, mereka berpisah untuk pergi. Salah satu dari mereka bahkan belum masuk ke dalam taksi sebelum dia ditembak dan dibunuh, dan seorang lagi yang baru saja masuk ke dalam mobil juga dicekik sampai mati. Pada akhirnya, tubuh mereka